Selamat siang semuanya. Selamat siang, Miss. Oke, suara saya kedengeran ya? Kedengeran. Oke. Amin. Lalu layar presentasi saya juga sudah terlihat? Sudah, Miss. Oke, good. Nah, hari ini kita memang materinya tentang SPSS ya, tapi kan minggu lalu ada yang belum selesai ya. Masih ada 3 pertanyaan kan. Nah, itu sudah saya jabarkan di forum ya. Jadi kalian bisa lihat di forum. Saya bisa tampilin dulu kali ya sebentar. Dan nanti untuk PPT yang lengkap juga akan saya upload lagi deh ya, supaya kalian kalau mau belajar nggak bingung lagi nyariin di forum. Nah, oke, gini ya. Kemarin kita sudah sampai pertanyaan yang D. Nah, yang D sudah, kita sekarang beralih ke pertanyaan yang E. Nah, kalau dilihat dari pertanyaannya, dia ingin minta pengujian hipotesis. Ujilah, ya. Berarti pengujian hipotesis nih. Yang diuji apa? Apakah pemahaman wajib pajak memiliki kontribusi atau pengaruh dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak? Nah, pengaruh nih, kata kunci yang pertama kalian lihat adalah pengaruh. Oh, berarti dia regresi. Saya kembalikan ke soalnya dulu ya, sebentar. Soalnya kemarin begini nih, kita udah tahu kualitas pelayanan adalah X1, pemahaman wajib pajak adalah X2, kepatuhan wajib pajak adalah variabel Y. Begitu ya. Karena kita juga di soal sudah dikasih tahu yang ingin diuji adalah pengaruh, kita juga bisa menyimpulkan, oh ini uji regresi berarti. Ya, tapi uji regresi itu kan ada 2 jenis. Yang pertama adalah parsial, yang kedua adalah yang secara simultan. Masih ingat kan kemarin saya analogikan dengan mendorong mobil, gitu ya. Kalau didorong secara bersama-sama, mobilnya bisa maju nggak nih? Bergerak nggak nih? Kalau bisa, berarti secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan. Ya, kalau untuk mencari tahu lagi, yang mana sih yang sebenarnya punya pengaruh? Ya, yang dorong mobil yang mana nih? Misalnya ada 3 orang, si A, si B, atau si C. Nah, jangan-jangan A pengaruh, B sama C enggak. Nggak signifikan gitu maksudnya ya. Atau jangan-jangan tiga-tiganya kalau sendiri-sendiri malah nggak berpengaruh. Bisa nggak Bu seperti itu? Bisa. Nah, ini pun terjadi di soal yang E. Pertanyaannya ya, kita tahu pengaruh, tapi yang diminta adalah pengaruh siapa? Pemahaman wajib pajak. Hanya pemahaman wajib pajak yang disebut. Ya, kepada kepatuhan wajib pajak. Berarti Y-nya kan. Kalau sudah begini, berarti kita bisa simpulkan yang ditanya adalah pengaruh secara parsial. Ya, parsial yang mana? Balik lagi penamaan variabelnya. Kemarin kita sudah sepakat ya, yang disebutkan pertama adalah X1. Oh, berarti pemahaman wajib pajak ini adalah X2. Ya, ini kita bisa simpulkan meminta uji regresi secara parsial terhadap X2. Ya, langkah yang pertama tentu saja H0 dan HA, ini pasti kalian udah hafal. Ya, beta. Kenapa beta? Kan regresi, lambangnya B, kalau pengujian jadinya beta. Ya, kenapa beta 2 Bu? Karena yang diminta memang yang pemahaman wajib pajak. Yang kita sudah putuskan kemarin adalah si X2. Beta 2 sama dengan 0. Ya, alternatifnya beta 2 tidak sama dengan 0. Kenapa begini Bu? Karena tidak diberikan keterangan di soal. Mau diuji pengaruh apa nih? Pengaruh positif atau pengaruh negatif atau pengaruh dua arah? Kalau tidak ada keterangan, kita boleh simpulkan ini adalah pengujian dua arah. Ya, maka lambangnya adalah tidak sama dengan 0. Karena kalau tidak sama dengan 0, berarti nilainya bisa 1 Bu. Bisa 2, bisa 1 juta, bisa positif. Ya, tapi bisa nggak min 1? Bisa juga. Bisa min 2? Bisa minus 1 juta? Bisa. Artinya apa?
arahnya bisa juga negatif. Itu yang dikatakan dengan uji dua arah. Ya, pengaruhnya kemana sih? Pengaruhnya tentu saja ke alfa. Ya, alfanya dibagi dua karena dia dua arah. Ya, alfa kita di soal ditetapkan 0,05 atau 5%. Dibagi dua jadi 0,025. Degree of freedom-nya itu adalah N min K. Ya, N min K. Lalu kita lanjutkan dengan langkah yang ketiga. Tabel T-nya bisa dicek sendiri ya. Tabel T-nya bisa dicek sendiri. Langkah ketiga, menghitung nilai uji statistikanya. Karena pakai tabel T ya tentu saja T0 ya. Itu di situ rumusnya B kurang beta 0 dibagi SB2. Minggu lalu kita sudah menghitung nih semuanya. Jadi ini tinggal masukin aja. Ya, B adalah nilai koefisien, berarti ini persamaan. Kalian ambil 1,0995 dibagi SB2. Nah, si SB2 ini yang harus dicari lagi. Ya, nanti boleh dicoba rumusnya. Kemarin kita sudah lihat bagaimana cara mengerjakan MSS. Kita ambil aja. Nilai SS2 juga sudah dikerjakan. Ya, lalu dikalikan hasil pengurangan 1 dikurangi R12 kuadrat. Ya, R12 bisa diambil dari kalkulator. Setelah dapat nilai SB2, kita masukkan ke rumus. Kalian akan mendapatkan hasil 3,5177. Ya, Bu, saya mau pakai bantuan gambar, boleh nggak Bu? Boleh, silahkan. Nah, atau Bu, saya mau seperti di modul aja, diafalin. Kalau lebih besar apa artinya, kalau lebih kecil apa artinya, boleh nggak Bu? Boleh, silahkan. Yang senyamannya kalian gunakan saja, ya, untuk menarik kesimpulan. Ya, langkah keempat, menarik kesimpulan kan ya. Jangan lupa kalau menggunakan gambar, yang diarsir tuh dua arah. Jadi arah 2,365 dan arah minus 2,365. Kiri kanan arsir. Ya, bandingkan dengan siapa? Dengan T0. T0 dapatnya 3,5177. Lebih besar kan ya? Pasti di daerah arsir. Karena dia di daerah arsir, maka H0 ditolak. Ketentuannya masih sama. Kalau di daerah arsir, maka T0 ditolak. Ya, kok Bu kalau ditolak bisa tahu tuh ada pengaruh dari mana ya? Kalian perhatikan HA-nya. H0 kan ditolak, kita nggak pakai, berarti kita pakai HA kan? Ya, katanya tidak sama dengan 0, berarti ada nilainya pengaruhnya. Sehingga kalau ada nilainya, kalau enggak sama dengan 0, berarti ada pengaruh. Ya, yang signifikan. Pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan tingkat keyakinannya 95%. Kira-kira seperti itu ya. Kalau kalian sudah paham konsepnya di manual, ini nanti dengan SPSS mudah. Ya, Bu, yang mana yang keluar? Biasanya dua-duanya. Ya, tapi nggak full. Kalau kita soal latihan kan full nih dimintanya. Nanti bisa jadi soalnya tidak sampai banyak sekali. Ya, begitu ya kira-kira ya. Kita lanjutkan ya kalau tidak ada pertanyaan ke poin yang F. Nah, poin yang F, dia minta untuk menguji juga nih, dia bertanya. Jadi ada nggak sih paling sedikit satu variabel independen yang mempengaruhi? Lagi-lagi kata kuncinya adalah pengaruh. Ya, tapi kalau kalian lihat kalimatnya, dia tidak tentukan yang mana. Nah, sehingga kita tahu ini adalah uji simultan. Pokoknya dia nanya paling sedikit ada satu variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Artinya dari sekian banyak ada nih satu yang mempengaruhi. Dari situ kita bisa tahu yang ditanya adalah uji F atau uji simultan, ya, atau uji ANOVA. Begitu ya. Langkah pertamanya masih sama H0 HA. Ya, langkah pertama ini juga menggunakan beta. Beta yang mana Bu? Yang satu atau dua? Ya dua-duanya. Itu kenapa lambangnya berubah jadi K? Karena ini konstanta. Kamu bayangin kalau misalnya variabel independennya sampai 10. Wah, repot. Ya masa kita mau nulis beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan sekian. Jadi disingkat beta K. Nah, lalu karena dia ANOVA, kita lanjutkan ke langkah kedua, yaitu F alpha. Ya, F alpha, degree of freedom-nya masih sama, K minus 1, ya, dan N min K.
Alfanya tidak perlu dibagi dua karena walaupun dia memakai lambang tidak sama dengan, ANOVA dan chi-square tidak membagi dua alfanya. Ya, kalian bisa lihat di tabel F, ya. F-nya gunakan yang 0,05, jangan sampai salah. Lalu cari angka 2, ya, dan di barisnya angka 7. Kalian akan ketemu 4,74. Nah, baru kita lanjutkan ke tabel ANOVA-nya. Kita isi tabel ANOVA-nya. Ya. Oke, cara mengisinya bagaimana, Bu? Ada rumusnya. Ya, di situ saya udah tulisin juga. Kalau Jkarek tuh rumusnya yang itu tuh. B1 kali SCP-1Y ditambah B2 kali SCP-2Y. Ini juga kalian sudah hitung. Hitung kapan, Bu? Waktu di awal. Ya, dapat 5.770. Ya, taruh di kolom JK regresi. Ya. Kenapa di situ ada JK garis miring SS, Bu? Karena kalau kalian membaca literatur yang dari luar negeri, itu kita tidak menggunakan JK. JK itu jumlah kuadrat. Ya, tapi menggunakan istilahnya SS atau sum square. Jadi sama aja. Ya, setelah JK regresi selesai, carilah JK total. Ini mudah. JK total ini nilainya adalah nilai SSG. Kita udah cari di awal kemarin, dapatnya 29,6. Ya. Kalau JK total itu seharusnya dicari dari JK regresi ditambah JK residu. Ya, dengan kata lain nih gampang nih. Kalau mau cari JK residu ya udah tinggal dikurangin aja. JK total kurangi JK regresi, dapat angka JK residu. Begitu ya. Untuk degree of freedom-nya bagaimana? Degree of freedom-nya kita tinggal pindahkan. Ini malah mudah banget ya. Pindahkan apa yang ada di langkah kedua. 2 sama 7. Ya, 2 tambah 7 ya 9. Bagaimana dengan mean square? Atau rata-rata kuadrat. Kalau bahasa Indonesia-nya RK mereka nyingkatnya ya. RK caranya sama dengan di modul-modul sebelumnya. Tinggal bagi saja JK regresi dengan nilai degree of freedom dengan sampingnya. Ya, begitupun JK residu bandingin bagi dengan nilai sampingnya. Ya. Setelah itu kita bisa lanjutkan mencari F0. Di mana F0 ini ya adalah hasil pembagian dari mean square. Jadi MS rect dibagi MS rest dapatnya F0. Ya kalau gampangnya tuh kalau saya tuh kan udah nggak ada lagi ya sampingnya ya. Ya udah bagi dia dengan bawahnya sendiri. Ya. Langkah keempat, H0 ditolak katanya. Ya, tahu dari mana? Gambar kurvanya. Jangan lupa ini adalah ANOVA yang diarsir selalu sebelah kanan. Yang positif. Berapa batasnya, Bu? 4,74. Nah, kita tahu nilai 4,74. Kita tempatkan nilai F0-nya. Karena F0 dapatnya 9,4, berarti dia di sisi sebelah kanan atau sisi arsir. Sehingga H0 ditolak. Kalau ada pertanyaan, silahkan ya. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan lagi ya ke pertanyaan terakhir. Kalau ada pertanyaan seperti ini, berdasarkan hasil pengujian, apakah model regresi ganda ini dapat digunakan untuk menganalisis, gitu ya? Atau nanti apakah bisa digunakan untuk memprediksi, ya? Atau apakah bisa digunakan untuk peramalan, ya itu sama, ya? Dari mana kita tahu? Kalau uji Anaret sederhana, kita lihat tuh semua uji-ujinya, ya kecuali intercept. Ya, hasilnya harus H0 ditolak. Bagaimana dengan yang ganda, Bu? Sama, tapi dia malah lebih mudah. Cukup perhatikan hasil uji F atau uji ANOVA. Ya, kalau hasilnya H0 ditolak, maka modelnya dapat digunakan untuk menganalisis data. Ya, nanti waktu kalian skripsi juga begitu. Ya, waktu skripsi nanti yang paling penting adalah uji F. Kenapa? Itu adalah model, itu adalah Y aksen sama dengan A plus BX. Kalau itu nggak pengaruh, nah itu yang challenging. Ya, kamu harus cari tahu tuh kenapa enggak, kenapa penelitian kamu berbeda dengan teori gitu ya.
saya biasanya hanya minta syarat H0 harus ditolak untuk uji F. Ya, walaupun pada penelitian-penelitian yang real ya atau praktek gitu ya, misalnya kalian nanti kerja di BPS misalnya, atau kalian menjadi bagian R&D dari perusahaan-perusahaan besar misalnya Unilever dan lain-lain ya, itu tidak dituntut hasilnya H0 harus ditolak sih, enggak. Nah, justru tantangannya adalah cari tahu nih kenapa bisa nggak signifikan satu teori gitu ya. Hipotesis itu kan anggapan yang berdasarkan teori. Nah, nanti lebih dalamnya kalian akan dapat di pelajaran metode penelitian. Nah, tapi ini dasarnya ya, dasarnya jangan dilupain, nanti bikin skripsi susah. Nah, oke, H0-nya harus ditolak. Nah, cukup itu aja yang membuat kesimpulan modelnya dapat digunakan. Ya, seringkali kalau kita susun skripsi itu takut dengan hasil tidak pengaruh. Padahal nggak apa-apa. Kalau tidak pengaruh, itu kemampuan analisis kalian akan diasah. Kenapa ya kayak gini ya? Kan katanya diskon akan meningkatkan penjualan. Kok pada penelitian saya enggak nih? Ada apa? Nah, ada apanya itu adalah peluang kalian mencari tahu lebih banyak lagi. Nah, jadi saya udah pesen ini dari sekarang nih, jangan takut dengan hasil H0 tidak ditolak atau tidak signifikan. Justru itu adalah peluang Anda mencari tahu. Ya, tapi memang saya sendiri memberi batasan, paling tidak F-nya yang harus ditolak. Ya, sebenarnya ini untuk mental mahasiswanya sih. Kalau dia berani ya berani aja, ayo maju sidang nggak masalah. Oke, gitu ya. Nanti kalian belajar lebih dalam lagi lah di metode penelitian. Selesai untuk pengujian analisis regresi ganda secara manual. Ya, ini juga sudah ada di forum. Ini juga nanti akan saya berikan di materi kita nanti. Ya, saya akan pindahkan dulu PPT-nya sebentar ya. Oke, kita akan masuk ke materi kita minggu ini ya, yaitu mengenai SPSS. Nah, SPSS itu apa sih? SPSS itu alat aplikasi. Bukan satu-satunya aplikasi loh. Ya, jadi aplikasi olah data itu ada banyak. Ada SPSS, ada eFuse, ada PLS, ada Word, PLS, ya. Atau kalau mau memang dibutuhkannya hanya dengan Excel saja, penelitian-penelitian yang kualitatif pun bisa. Microsoft Excel juga bisa. Ya, tapi kenapa ya SPSS kok diberi ruang sendiri dalam statistika? Ya, karena SPSS ini yang paling umum sekali digunakan. Nah, ini sudah lama, SPSS ini sudah lama. Kalau kalian baca di modul, ya, dari tahun 68. Dulu itu namanya Statistical Package for Social Science. Lihat dari singkatannya aja, Statistical Package. Nah, jadi orang-orang statistika ini katanya sih paling suka menggunakan SPSS. Kenapa? Kalau saya ditanya secara pribadi ya, menggunakan SPSS itu mudah. Ya, kalau kita menggunakan Mistral, Amos, gitu ya, waduh itu bahasanya ini banget, bahasanya tuh bahasa anak komputer banget, ya. Tapi kalau SPSS jauh lebih mudah, ya. Terus ada yang bilang nih Bu, PLS juga mudah tuh, betul, PLS juga mudah, ya. Tapi ada tapinya lagi, selalu ada tapi ya. SPSS ini memiliki menu yang banyak sekali untuk setiap pengujian yang kalian mau. Jadi tadi ada yang nanya tuh di forum, Bu, kalau gitu SPSS dipakai untuk analisis apa aja ya Bu? Banyak. Ya, analisis regresi bisa. Ya, validitas dan reliabilitas untuk menguji kuesioner bisa. Non parametrik bisa. Nah, jadi SPSS banyak bisanya. Ya, itu terbukti memang dengan perkembangannya yang luar biasa. Ya, tadinya ini makanan anak-anak statistika nih. Tapi karena kemudahan itu ya, banyak orang-orang di luar statistika untuk pengujian-pengujian yang sifatnya sosial ini menggunakan SPSS. Ya, itulah kenapa dia berganti nama menjadi Statistical Service Product Solution. Ya, lalu IBM
mengakuisisi SPSS di tahun 2009. Namanya menjadi Predictive Analytics Software, tapi entah mengapa nama ini tuh sampai sekarang tuh nggak kedengeran gaungnya, orang tuh lebih akrab SPSS begitu ya. Padahal sudah ganti nama ya. Cuma kalau di market kalian cari Predictive Analytics Software, oh itu orang nggak gitu familiar. Melekatnya nama SPSS itu begitu kuat. Ya sampai sekarang kita masih ngomongnya SPSS. Ya. Hafalin, di sidang ada yang nekat kalau ditanya, apa singkatan SPSS? Oh, banyak sekali anak-anak saya 80% skripsi pakai SPSS. Ya. Jangan dijawab statistik for stupid student loh ya. Nah, itu banyak yang membelajarkannya seperti itu. Kenapa? Karena gampang. Statistical for stupid students katanya. Saking gampangnya. Tapi juga jangan maksa kalau data kalian panel nggak bisa pakai SPSS loh ya. Harus ada alat aplikasi lainnya yang bisa digunakan untuk mengolah data tersebut lebih baik dari SPSS. Ya, jadi jangan nanti datang ke pembimbingnya. Kata Bu Okta dulu ke statistika, SPSS itu mudah Pak. Saya mau pakainya SPSS aja, nggak mau yang lain. Gak gitu juga ya, tergantung jenis datanya. Apa sih jenis datanya Bu? Bagaimana bentuknya Bu? Nah, ini kalian boleh pelajari nanti di mata kuliah metode penelitian. Sebentar ya. Kenapa? Cari siapa? Di Safia kayaknya di samping. Oke, kita teruskan ya. Nah, pada mata kuliah statistika ini ya, kita nggak belajar cara mengoperasikan SPSS. Enggak. Ya, nanti ujiannya kita disuruh bawa SPSS ya Bu ya? Enggak. Lalu kita ngapain? Kita belajar membaca outputnya. Ya, kenapa nggak sekarang Bu? Percuma, kalian juga nanti lupa lagi. Ya kan, tapi membaca outputnya, ya, ini kita bekali dari sekarang. Ya, kenapa? Membaca output itu nggak bisa dicari di Google. Ya, mungkin ada, tapi mungkin kurang begitu komprehensif ya. Tapi kalau cuma merunning SPSS-nya, itu tuh kita tuh bisa cari di YouTube. Ya, dan jangan khawatir kalau misalnya nanti tiba saatnya skripsi, kita akan tawarkan pelatihan-pelatihan olah data, SPSS salah satunya. Nah, dan biasanya ini menjadi syarat sidang. Ya, nanti jangan lagi kirim email ke saya, Bu, mohon dispensasinya, saya lupa ikut SPSS, nggak bisa begitu. Ya, kalau udah syarat sidang, kalian harus penuhi sebelum kalian bisa sidang. Ya, nah SPSS ini pelatihannya bersama dengan pelatihan EVIS dan PLS disediakan untuk kalian. Ya, free nggak Bu? Mohon maaf enggak, tapi memang kami menyediakannya dengan dana yang dengan biaya yang kalau kamu bandingkan di luar nggak akan dapat harga segitu, gitu ya. Ini untuk memudahkan dan sebagai komitmen, ya, sebagai komitmen kalian untuk mengikuti. Jadi itu kebiasaannya adalah daftar aja, habis itu lupa. Tapi kalau daftar dan bayar, orang lebih cenderung, oh ya harus ikut nih, jangan sampai gue rugi nih, gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang dituju. Jadi nggak bermaksud, oh BM cari uang nih, gitu ya. Satu agak apa ya?
miris kalau melihat ada banyak orang yang begitu tidak bangga dengan alma maternya. Tapi saya harapkan anak-anak saya tidak bagian dari generasi yang seperti itu. Ya, yang dikit-dikit bilang, oh cari duit nih, oh cari duit nih. Nggak gitu juga, cari duit nggak gitu-gitu amat. Ya, nanti ikut pelatihannya itu untuk kalian. Nah, karena tidak setiap kampus mengadakan pelatihan untuk membantu mahasiswanya. Terus mahasiswanya gimana, Bu? Banyak mahasiswa yang mengambil jalan pintas minta dibikinin skripsi. Itu mahalnya kayak apa? Ya, ataupun yang bilang begini, olahin dong datanya. Ya, itu mahal loh. Nah, kita nggak mau kalian seperti itu. Kita sediakan pelatihan. Oke? Oke ya, saya lanjutin ya, intermezzo sedikit biar kalian nggak lupa ya. Ini kesempatan saya untuk refresh kalian, untuk mengingatkan kalian gitu ya. Ke depan tuh apa-apa aja sih yang harus dipersiapkan. Ya, skripsi lah tujuannya ya. Saya tahu tuh yang susun skripsi sebenarnya bangga ya kan, update di status. Ngomongnya sih lagi buat skripsi nih, pusing nih, padahal cuma pamer gue lagi susun skripsi gitu ya. Nah, ini salah satu modalnya. Ya, seperti saya tadi bilang, di mata kuliah statistika tidak ada diajarkan bagaimana cara merunning data. Ya, supaya kita lebih konsentrasi membaca outputnya. Nah, tapi ini kalian boleh baca aja sih, ini petunjuk untuk menjalankan SPSS. Saya nggak nerangin ini ya, berarti ya, langkah-langkahnya ini saya nggak terangin dulu. Ya, kita masuk ke contoh soal saja. Ya, terlihat nggak soalnya? Kekecilan nggak? Terlihat, Miss. Dan Oke, Miss. oke, good. Ya, ini kelas ini oke ya, karena tiap saya tanya ada yang jawab gitu kan ya. Saya pernah ketemu kelas yang ditanya diem aja, entah gagu, entah apa, saya juga kurang ngerti ya. Tapi ini oke. Oke, semoga terlihat ya. Ini soal kalau dilihat sekilas kalian pasti langsung tahu ini adalah narik sederhana. Kenapa narik sederhana? Kalau kalian perhatikan hanya ada dua variabel, nggak mungkin ganda, ya, biaya promosi dan total penjualan. Dari soal dikatakan tuh, kita mau melihat pengaruh dari biaya promosi terhadap total penjualan. Tahu dong berarti biaya promosi adalah X, total penjualan adalah Y. Gitu ya. Biaya promosi adalah X, total penjualan adalah Y. Nah, Miss, ya, berarti di buat soal nantinya bakalan ada clue kayak gitu ya? Jadi kita nggak harus iya cari pasti Wahyu. Kalau nggak dari mana nggak tahu kita kan ya. Pasti Oke. selalu ada clue, walaupun tersirat ataupun langsung tersurat jelas. Ya, oke. Nah, di sini nih tingkat keyakinannya 95%. Ya. Nah, ini pertanyaannya. Ya, yang akan muncul nanti di ujian adalah output. Output itu apa? Yang ini output namanya. Ya, ini output namanya. Nah, kalian gak diminta ngitung kalau pakai SPSS. Cukup membaca outputnya saja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ada di soal. Tadi di forum ada juga yang tanya gini, berarti Bu, kalau misalnya memakai SPSS hanya boleh 5%? Sebenarnya tidak, ya, tapi settingan awal SPSS itu alfanya 5%. Ya, ada sih pilihan 1% ada. Tapi kalau kalian Bu, saya mau alfanya 10% Bu, penelitian saya ini banyak memberikan ruang terhadap error karena misalnya ada perbedaan budaya, begitu ya. Sejaknya tuh luar biasa Bu. Jadi gimana? Bisa nggak error saya 10%? Bisa. Ya, manualkan saja. Ya, atau kalau misalnya Bu, penelitian saya tuh eksak Bu. Saya nggak bisa pakai 5%. Ya, misalnya penelitian obat kanker gitu ya. Error 10% ketinggian, nggak boleh. Eksaknya nggak boleh 10%. 5% aja nggak boleh dia. Biasanya dia memakai 1%. 1% ada pilihannya, tinggal diklik, jadi itu 1%. Ya. Dan satu lagi, SPSS selalu mengeluarkan default 2 arah. Ya, hasil pengujian 2 arah. Jadi kalau nanti kalian mau bikin skripsi, Bu saya mau bikin arahnya itu positif. Ya. Atau Bu saya mau bikin arahnya negatif. Bisa nggak? Bisa juga. Caranya gimana Bu? Hasil signifikansinya nanti dibagi 2 dulu, baru dibandingkan dengan alfanya. Kira-kira begitu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Itu pertanyaan yang baik. Ya.
Oke, kita mulai. Saya bahas tabelnya dulu ya. Kalian coret-coret di tabelnya kalau bisa. Ya, udah ada kan modulnya ya? Coret-coret di modulnya, atau kalau modulnya belum di print, dicatat. Oke? Saya ke tabel yang pertama. Kelihatan kan ya? Correlation judulnya. Ya, karena judulnya correlation, kalian udah langsung tahu lah ini apa sih? Ini korelasi, Bu. Ini hubungan. Ya, ini hubungan. Ya, kita lihat. Kalau kamu lihat di tabel ini, ya, terus saya tanya nih, hubungan biaya promosi dengan total penjualan berapa? Ada yang bisa kasih tahu saya? Tebak juga nggak apa-apa. Kalau saya tanya hubungan antara biaya promosi dan total penjualan berapa? R, maksudnya R gitu ya, yang kita dapat dari kalkulator. Ada nggak yang bisa kasih tahu saya berapa? Alicia, silahkan L. 0,893. Oke, good. 0,893. Alicia ya. Oke. Di tabel ini juga terlihat ya. Kalau saya tanya berapa hubungan biaya promosi dan total penjualan, 0,893. Kalau saya balik total penjualan dengan biaya promosi berapa ya? Sama 0,893. Ya, kenapa? Karena hubungan sifatnya bolak-balik sama. Nah, sehingga kalau misalnya ditanya hubungan saya sama Alicia dengan hubungan Alicia saya, sama nggak? Sama, dibolak-balik sama. Ya, kalian udah lihat nih buktinya di tabel correlation, sama Bu. Ya, tapi kalau pengaruh beda loh. Ya, itu kenapa saya agak bawel tuh sama mahasiswa-mahasiswa saya kalau bikin skripsi. Jangan konsep tuh enggak ditempatkan pada hal yang benar gitu, yang memerlukan konsep. Ya, kalau pengaruh nggak bisa. Pengaruh saya ke Alicia dengan pengaruh Alicia ke saya itu beda. Nilainya beda, ya besarnya bisa menjadi berbeda. Ya, itu ya kalau nanti ditanya sama dosen penguji, kenapa ya pengaruh itu nggak bisa bersifat bolak-balik seperti hubungan? Kalian udah tahu jawabannya. Ya, lalu di tabel ini juga ada angka N sama dengan 12. Lihat kan ya, itu adalah jumlah pasangan data. Ya, lalu Bu, ada juga angka 1 di situ. Itu apa sih Bu? Angka 1 itu menggambarkan hubungan satu variabel dengan dirinya sendiri. Ya, contohnya semoga kursor saya terlihat ya. Oke, gini ya. Hubungan ini kan biaya promosi dengan biaya promosi sendiri. 1. Ya, kalau ini gimana? Total penjualan dengan total penjualan 1. Gitu ya. Jadi dia akan menunjukkan hubungan satu variabel dengan variabel itu sendiri. Ya, kita lanjut ke tabel kedua. Kalau ada pertanyaan silahkan tapi ya. Oke, tabel kedua. Tabel ini sebenarnya adalah petunjuk yang membuat kamu nggak baca soal juga tahu siapa dependent variabelnya. Bener nggak? Dia kasih tahu tuh dependent variabel total penjualan. Berarti ya udah pasti independennya adalah biaya promosi. Begitu ya, SPSS demikian mudahnya tuh, nggak ngitung, nggak baca, ya ada. Jadi kalau tadi Wahyu bilang, Bu pasti dikasih tahu kan Bu? Pasti. Cuma SPSS malah lebih mudah lagi, langsung dikasih tahu siapa tuh dependent variable. Gitu ya bacanya ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Kita ke model summary. Ya, model summary ini menunjukkan data apa? Ini menunjukkan data korelasi. Ya, tahu dari mana? Lihat nih lambangnya R. Lambangnya R. R ini adalah apa nih? R ini adalah koefisien korelasi. Ya, 0,893. Karena ini sederhana, ya, nilai dia sama dengan yang ini nih. Nah, 0,893. Kalau ganda berbeda, Bu. Iya. Kalau ganda, model summary pada kolom R akan menggambarkan koefisien korelasi ganda hubungan 3 variabel. Gitu ya, ini sama. Lalu apa itu R square, Bu? R square adalah nilai dari koefisien determinasi atau koefisien penentu. Ingat kan kalian rumusnya itu tinggal kuadratkan R-nya. Nah, ini R square.
Ya, beberapa waktu yang lalu soalnya sempat iseng nih, ya, angka R square-nya dihilangin. Ditanya, berapa tuh R square-nya? Kita bisa tahu nggak, Bu? Bisa. Hitung ya, Bu? Enggak. Tinggal cukup, bukan hitung manual ya maksudnya ya, tinggal cukup kuadratkan angka dari kolom R-nya. Atau kebalikannya, R square-nya diketahui, R tidak diketahui. Diapain, Bu? Tarik akar. Gitu ya, kalian harus bisa ya kalau soalnya agak-agak iseng sedikit. Ya, lalu kita beralih ke kolom selanjutnya, adjusted R square. Ya, di mata kuliah statistika ini memang tidak dipelajari. Ya, apa sih adjusted R square? Ini adalah R square yang disesuaikan. Apabila mungkin satuannya berbeda, begitu ya. Ini kita menggunakan adjusted R square. Bu, satuan berbeda itu maksudnya bagaimana sih, Bu? Misalnya, kalau ini kan total penjualan, biaya promosi dan total penjualan. Satuannya rupiah. Nah, itu R-nya tidak perlu disesuaikan. Tapi kalau satuan yang berbeda, misalnya 1 unit yang 1 rupiah, misalnya nanti besarnya biaya promosi akan mempengaruhi unit penjualan. Nah, ini kita perlu memakai adjusted R square. Ya. Lalu paling kanan ada standard error of the estimate. Apa itu, Bu? Ini SE, rumus yang panjang itu, ini SE. Kalau nanti ditanya di soal berapa angka SE, ambilnya dari sini ya, 377,790. Oke, tabel model summary selesai. Kita masuk ke tabel ini, ANOVA. Miss, Ya, mau nanya itu angkanya dapat dari mana, Miss? Yang angka 0,77. ini Yang adalah atas, sebentar ya. Nah, yang itu, Ini yang adjusted R square sama standard error-nya dapat dari mana? kalau menggunakan SPSS, ini sudah outputnya langsung, Nathanael. Jadi nanti ujian pun kalian udah disediakan nih tabel model summary-nya nih, Nathanael. Justru nanti cuma ditanya, yang mana ya angka ini gitu loh. Atau lakukanlah pengujian, tapi nggak usah hitung, pakai bacaan dari outputnya. Itu yang saya maksud tadi nggak diajarin adalah kalau adjusted R square itu kita nggak diajarin itu manualnya di statistika. Ya, kalau manual nggak akan ditanya nih berapa nilai adjusted R square. Ya, tapi kalau output SPSS dia akan muncul dengan sendirinya. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah tabel ANOVA. Sama ya tabelnya dengan yang manual ya, sama. Cuma ada tambahan nih signifikansi di sini. Ya. Ini juga sama, kalau keluar SPSS, kalian nggak limitan hitung, ini udah muncul dengan sendirinya. Ini output yang akan muncul waktu running SPSS. Ya, karena ini sama, saya udah nggak usah jelasin lagi tabel ini. Saya beralih ke kolom ini aja, signifikansi. Ya, kalau biasanya kita menentukan apakah H0 itu ditolak atau tidak ditolak dari mana? Dari membandingkan ya tabel ya dengan statistika hitung. Ya, kalau pakai tabel T berarti T0, kalau uji F berarti F0, begitu ya. Kalau dia nilai lebih besar, H0-nya ditolak. Nah, gitu kan. Kalau untuk pakai SPSS sendiri, ini lebih mudah lagi. Ya, kita cukup membandingkan signifikansi dengan alfa. Ya, ini udah saya informasikan juga sebelumnya di forum. Ya, jadi patokan kita cukup membandingkan signifikansinya 0,000 nih, bandingkan dengan alfa. Ada buku yang langsung nulis 0,05. Emang alfa selalu 5%, Bu? Enggak selalu. Tapi umumnya, yang sangat umum digunakan adalah 5%. Ya, kalau signifikansi lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Kalau lebih besar atau sama dengan, maka H0 tidak ditolak. Gitu ya. Ini gunanya untuk menguji hipotesis. Nah, kita sampai ke tabel koefisien. Ya, ini tabel terakhir untuk analek sederhana. Ya, kalau kalian perhatikan, ya tabel koefisien. Baris pertama sekali lagi adalah nilai-nilainya intersect. Baris kedua dan seterusnya adalah nilainya regresi. Karena ini sederhana, makanya cuma ada nilai 1. Ya, yang dia cirinya nih gini nih, konstan itu adalah nilai regresi. Kita ke kolom unstandardized coefficient ya. Itu apa sih kolom unstandardized coefficient? Ini memuat nilai koefisien.
dan standar errornya. Ya, kita ke tabel B besar dulu ini ya. Nah, minus 5.041,055 ini adalah nilai koefisien. Ini adalah nilai B yang kalian cari dengan nilai A yang kalian cari dengan kalkulator ya. 30,427 adalah nilai B. Sehingga kalau ditanya gimana Bu persamaan regresi sederhananya? Nih, tuh. Begini. Ya, tinggal ambil dari kolom ini saja. Nah, jelas ya. Kolom B pada tabel koefisien. Ya. Lalu Bu, STD error itu apa? Beda nggak sama tadi? Beda. Kalau yang tadi kan SE, kalau ini adalah SB dan SA. Ya, kalau ditanya SA-nya berapa? Berarti 1225,132. Kalau SB-nya berapa ini? 4,856. Ya. Lalu untuk kolom selanjutnya, standardized, ini juga digunakan kalau satuannya distandarisasi. Ya, yang tadi kalau berbeda satuan. Kita menggunakan beta. Nah, ini nggak dicari lagi ya. Lalu ada kolom T kecil di sana. Ini apa sih Bu? Ini T0. Ya, nanti kalau misalnya iseng, lagi-lagi ditanya, berapakah T hitung statistika intercept? Oh, T0 tuh, rumusnya gimana ya? A dibagi SA. Kalian kan udah belajar kan manual kan? Berarti 5.041,055 minus, ya, dibagi dengan 1225,132 yang ini. Kita akan dapat hasilnya. T0. Kalau itu manual, T0 ini kita bandingkan dengan T alpha. Ya, kadang-kadang saya bingung nih, skripsi tetap bandingkan dengan tabel. Karena nggak perlu lagi, cukup bandingkan signifikansinya saja. Ya, yang ini. Nah, bagaimana dengan nilai 6,2667? Ini juga T0. T0 dari regresi, yaitu B dibagi SB. Ya. Gitu. Ya, saya harap bisa dimengerti. Ya, sebelum saya pindah ke kolom paling kanan. Confidence interval. Oh, dari namanya udah tahu. Ini kita gunakan kalau ditanya pendugaan interval. Ya, pendugaan interval kan ada dua, ada intercept, ada regresi. Nah, kita perlu menghitung batas bawah, batas atas. Kalau pakai SPSS sudah disediain. Batas bawahnya berarti min 7770,820 untuk intercept, batas atasnya minus 2311,290. Kalau regresi yang mana Bu? Yang bawahnya berarti 19,609 sampai dengan 41,245. Begitu ya. Saya akan mulai soal yang pertama. Nah, buatlah persamaan regresi sederhana. Tadi saya udah kasih tahu ya, ambilnya dari mana? Dari tabel koefisien kolom B besar. Nah, lalu pertanyaan C, kalian perhatikan di sini ya, jelaskan bagaimana hubungan. Oh, ini korelasi. Korelasi. Hubungan antara biaya promosi dengan total penjualan. Berarti lihatnya di mana? Di tabel korelasi sederhana. Yang mana korelasi sederhana nih? Dia sesuai judulnya. Correlation. Bu, boleh Bu lihat di model summary? Boleh. Kalau sederhana, sama. Ya, nih. Artinya kuat dan positif. Sampai sini dulu adakah pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Oke. Pertanyaan yang D, berapa besar proporsinya? Wah, kalau ngomongin proporsi, kalian udah tahu nih, ini adalah koefisien determinasi. Ya, caranya ambil dari tabel R square. 0,797 kan, jadikan persentase deh, 79,7%. Ya. Nah, selanjutnya yang E, pertanyaannya, ujilah hipotesis awal katanya. Hipotesis siapa? Lah, baca lagi. Tidak ada hubungan. Oh, ini artinya korelasi antara biaya promosi dan total penjualan. Cara mengujinya bagaimana? Saya lengkapi ya.
Langkah yang pertama pasti sama. Nah, kalian boleh catat ya. H0, HA. Ya, H0, HA. Nah, kita pakai lambangnya R, atau kalau kalian, karena di sini lambangnya tidak ada di komputer saya tetap pakai R, tapi kalian pakai O ya, sama dengan 0. Kan ditanya hubungannya apa, positif atau negatif gitu ya. HA-nya berarti tidak sama dengan 0. Begini ya. Nah, kalau biasanya langkah kedua kita itu adalah tabel. Kita nggak usah kalau pakai SPSS. Langkah kedua, apa dong Bu? Cari nilai signifikansinya. Lihatnya dari mana? Karena ini uji korelasi, lihat tabel korelasi. Nah, ini nilai signifikansinya. Mau pakai yang di total penjualan ataupun di biaya promosi sama ya, 0,000. Ya, 0,000. Nah, sehingga kamu bandingkan, ya, kita cukup 3 langkah, nggak ada 4 langkah, ya. Langkah ketiga yaitu kesimpulan. Pokoknya dari mana Bu? Lihat nilai signifikansinya. Bandingkan dengan alfa. Karena dia lebih kecil, maka H0 ditolak. Ya. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Ayo, jangan seperti kelas yang nggak ada suaranya, nggak ada penghuninya. Sekali lagi saya tanya, apakah ada pertanyaan? Aman, Miss. Belum ada. Miss. Oke, good. Kalau begitu, kita lanjutkan ya. Pertanyaan yang ketiga, yang F, dia minta uji hipotesis juga, tapi intercept. Ya, terus gimana dong Bu? Sama langkahnya ada 3 berarti. Nah, ini nanti saya upload juga deh. Langkah yang pertama, tentu saja masih sama H0 dan HA, tapi jangan pakai lambang R, pakai alfa. Ya. Ini juga pakai alfa. Nah, langkah yang kedua, cari signifikansi. Signifikansi siapa? Signifikansi si intercept. Dari mana dong? Dari tabel koefisien. Ini nih. Tuh. Ya, yang mana dong Bu? Tadi kan tabel koefisien saya udah bilang, baris pertama adalah nilai intercept. 0,002. Gitu ya. Kalau bingung bilang ya, 0,002. Sehingga langkah ketiganya kita bisa ambil kesimpulan 0,002 masih tetap lebih kecil dari 0,05. Ya, ada pertanyaan? Miss, boleh lihat nggak Miss yang tadi 0,002 itu dari tabel yang mana? Dari Saya tabel koefisien, Jess. Dari tabel koefisien yang ini nih. 0,02 kayaknya. Ah, ini. Enggak kok 0,002. Ini nih. Yang pertama pasti intercept ya, Miss? Iya, baris pertama pasti intercept. Oke, Miss, terima kasih. Iya, sama-sama. Yang lainnya begitu juga ya, seperti Jessie, seperti suka nanya tuh Nathanael, Wahyu, Alicia gitu ya. Jadi saya bisa tahu ini saya lagi ngomong kalian ngerti atau enggak gitu ya. Nah, di modul diabaikan ya, ini sepertinya modulnya ada beberapa yang tidak reliable, maka intercept tidak signifikan, bukan pengaruh ya, tidak signifikan. Dan tidak perlu kata signifikan. Hanya signifikan
Kan saja. Oke, saya lanjut ya. Ke Miss. ya. Miss, aku mau nanya, itu kan nilainya 0,002, tapi di modul 0,020 itu salah ya? Iya, tadi makanya saya bilang Matt ini direvisi ya. Jadi nanti oke. saya kasih lagi modulnya ya. Baik, makasih Miss. Oke, sama-sama. Nah, kita sekarang ke pertanyaan yang G ya. Yang G, ujilah hipotesis. Oh, hipotesis juga nih. Yang mana? Yang menyatakan tidak ada pengaruh. Nah, dia langsung sebutin nih. Dengan menggunakan uji T. Ya, caranya sama. Nah, langkah pertama, ya H0HA lah. Ya, tapi H0HA-nya jangan pakai alfa. Kita rubah. Itu pengaruh dia bilang. Korelasi bukan. Berarti adalah regresi. Pakainya beta. Ya. Lalu langkah keduanya, tentukan nilai signifikansi. Dari mana? Dari tabel koefisien yang menunjukkan regresi kan? Tapi yang baris kedua. Ini loh, 0,000. Nah, jelas ya? Oke. Makanya enak kalau SPSS itu mudah. Ya. 0,000. Ini saya boleh ya kasih dalam kurungnya. Takutnya kalian lupa. Karena ada angka yang sama. Tabel koefisien baris kedua. Ya, langkah yang ketiga mengambil kesimpulan. A0 ditolak. Maka apa sih? Terdapat pengaruh. Dari, bukan antara. Ya, dari siapa? Biaya promosi terhadap penjual. Begitu. Nah, sampai di sini jelas? Jelas, Miss. Oke, good. Sekarang kita mau ke pertanyaan yang H. Ya, yang H pengaruh juga nih, tapi pakai ANOVA. Kalian udah ngerti kan ya sekarang ya, kalau pengaruh itu memang bisa dua, ya, dengan uji T ataupun dengan uji F. Kalau sederhana, saya tidak pernah menjumpai nilainya sama. Ya. Nilainya tidak sama, sorry. Nilainya itu selalu sama, karena kan cuma dua variabel. Tapi kalau dia berganda, bisa jadi nilainya berbeda. H1 ditolak, H1 tidak ditolak. Karena tadi ya, banyak unsurnya. Ini juga saya ganti ya, karena sepertinya nilainya 0,0 lagi. Ini adalah tabel ANOVA. Nah, kalau secara signifikan, maka kalian harus lihatnya tabel ANOVA nih dari sini. Gitu. Ya, saya tulisin karena ada banyak nilai 0,000. Takutnya nanti pas ujian bingung lagi dari mana. Kira-kira seperti itu. Kalau aman, saya lanjutin lagi. Nah, kesimpulannya sama, pengaruh. Nah, yang ini diminta tentukan pendugaan interval. Apa sih nih, Bu? Ini adalah pendugaan interval untuk intercept dan koefisien. Lihatnya dari mana? Dari tabel koefisien. Tadi udah diterangin ya. Yang mana sih, Bu? Yang ini nih. Ini. Nah, ini intercept, ini adalah regresi. Sampai sini kira-kira oke? Jelas? Cukup jelas. Jelas, Miss. Oke, thank you ya. Layanan selanjutnya apakah layak? Ya, apakah layak signifikan ya untuk melakukan peramalan? Taunya dari mana? Ini juga jawabannya saya revisi ya, karena nggak boleh untuk uji F saja, walaupun karena dia masih sederhana. Kalian harus melihat uji korelasi
di sini. Kata hubungan dan uji regresi. Baik uji T dan F. Ya. Seluruhnya harus H0 ditolak. Baru dinyatakan dia signifikan. Kalau intercept bagaimana Bu? Intercept dibebaskan. Hasilnya mau apa juga boleh. Mau ditolak boleh, mau tidak ditolak tidak boleh. Nah, tapi supaya dia signifikan, jawabannya harus ditolak untuk uji korelasi dan uji regresi. Bila nanti kalian mendapatkan hasil yang tidak layak, kalian tidak boleh mengerjakan poin K. Ya, ini kan meramalkan namanya. Kalau udah tahu tidak bisa digunakan untuk peramalan, ya kenapa dipakai? Begitu ya, ini bukan Y, ini harusnya Y aksen. Ya, ini juga Y. Ya, yang ditanya di poin K adalah perkirakan total penjualan. Oh, ini Y nih berarti. Kalau biaya promosi atau CX 500 juta, masukkan ke persamaan. Tapi kalau kamu perhatikan, di sini hanya 500 saja. Ya, kenapa? Karena dalam soalnya sudah dalam jutaan. Kalau kamu masukin 500 di sini hasilnya berbeda. 500 juta di sini hasilnya berbeda. Ya, jadi harus disamakan. Analisis regresi sederhana selesai. Ya, apakah bisa dipahami? Gampangkah? Atau enggak ngerti? Miss, berarti nanti kalau seandainya UAS gitu, kalau soal ini keluar, berarti data yang tabel-tabel SPS Sudah tadi itu dikasih. udah diketahui ya? Betul, Oh, sudah diberikan. oke. Outputnya sudah diberikan, Mak. Berarti kita tinggal mengerjakan yang di bawah-bawahnya aja ya, Yes, berarti? tinggal interpretasi saja. Oh, oke, Miss. Oke? Thank you, Miss. Oke. Itu ya, yang tadi Meta tanyakan betul ya. Kalian tidak diminta untuk menghasilkan data output, tapi disediakan. Ya, saya akan beralih ke soal kedua. Pasti kalian sudah menduga dong, ini adalah anaret ganda. Nah, ini adalah anaret ganda. Bu, saya skip aja baca soalnya, saya mulai tabel. Boleh nggak Bu? Boleh kalau ada. Nah, ini disediakan. Variables enter. Di sini ketahuan nih, dependent variable total penjualan. Distribusi sama promosi udah pasti X. Ya, oh, udah deh, kita udah tahu nih. Ya, atau Bu, saya mau baca Bu, boleh nggak? Bisa ketemu nggak sih Bu? Bisa. Nah, ada kalimat gini nih, di mana menurut manajer pemasarannya besarnya total penjualan dipengaruhi. Oh, dia Y berarti karena dia dipengaruhi oleh biaya promosi dan biaya distribusi. Karena kita udah sepakat yang disebutkan pertama adalah X1, maka biaya promosi adalah X1. Biaya distribusi adalah X2, total penjualan adalah Y. Gitu ya. SPSS ini free dari masukin data ke kalkulator. Ya. Jadi, tahu-tahu udah dikasih aja nih. Nanti ini juga dikasih di ujian kalian outputnya. Di soal udah ada. Bu, tabel-tabelnya lebih banyak Bu, lebih banyak. Tapi sebenarnya sama aja dengan yang sederhana. Ya, kita coba, kita mulai ya. Seperti yang kalian sudah tadi dapat, ini ada tabel correlation. Bu, tadi tabelnya kecil, iya dong, kan soalnya variabelnya cuma 2. Kalau yang sekarang correlationnya ada 3 nih. Ya, saya contohin ya. Misalnya saya nanya nih, berapakah korelasi antara biaya promosi dan total penjualan? Ada yang bisa bantu saya? Wahyu, berapa Wahyu? Promosi total penjualan itu 0,469 ya, Miss? Good. Bisa ya kalian semua ya. Kalau saya tanya lagi, biaya distribusi hubungannya dengan biaya promosi berapa ya? Jangan Wahyu dulu, nanti yang lain dulu. Tapi kalau nggak ada boleh. Ada nggak? Nathanael duluan. Itu 0,869 kan, Miss? Oke, good. Ya, 0,869. Dibolak-balik nyarinya sama ya hasilnya ya. Nggak usah khawatir. Nah, kalau saya tanya total penjualan sama biaya distribusi, siapa yang mau bantuin saya? Alicia. Alicia tadi udah, Darren dulu ya berarti ya. Ya, Darren dulu ya. 0,485 ya, Miss? Oke, 0,485. Terima kasih semuanya ya. Oke.
Eh, Bentar. Oke, saya lanjutin lagi ya. Nah, ada kolom lagi nih, correlation juga. Sama nggak dengan kolom di atas? Nggak sama. Nggak samanya di mana, Bu? Kalau kalian perhatikan, di sini nih, kalau correlation yang di atas, dia korelasi antara dua variabel. Selalu dua variabel. Nah, sedangkan kita tahu, korelasi di analek ganda ada macamnya banyak. Ada salah satunya partial core. Ya kan ya? Partial core apa sih? Masih ingat nggak minggu lalu? Korelasi apabila salah satu variabel dikontrol. Ya, minggu lalu saya juga bilang, berarti partial core itu ada berapa? Ada 3. Ya, tergantung sih variabel yang digunakan berapa, karena latihan kita 3, makanya saya tadi bilang ada 3. Kenapa di SPSS ini cuma 1, Bu? Ini contohnya cuma 1. Nanti jangan kaget kalau ujian kok tabelnya banyak. Cara membedakannya bagaimana? Lihat ya di sini ya. Kontrol variabel. Oh, ini nih yang dikontrol variabelnya, yang ini ya. Kelihatan kan kursor saya ya. Biaya distribusi. Nah, tadi biaya distribusi itu variabel apa sih? Kalau kalian lupa lihat di sini. Oh, biaya distribusi itu X2. Berarti yang dikontrol X2 nih. Yang di belakang titik adalah X2. Ini R berapa dong, Bu? Berarti ini adalah R1 dari X1 ya. Y titik 2. Berapa nilainya? Nih, 0,110. Ya. Lalu 0,746 ini apa, Bu? Kalau disuruh uji, kalau soalnya iseng, ujilah korelasi parsial. Nah, ini ambilnya, signifikansinya. Jelas? Jelas. Jelas. Ya, jelas gitu ya. Oke. Ini tabel yang membantu ya, tapi kalau ujian bisa saja ini dihapus ya. Ini sangat membantu. Kenapa? Dari sini kita nggak baca soal juga tahu ini tipe dan variabel atau penjualan. Atau petunjuk berikutnya bisa didapat dari tabel koefisien, itu nggak mungkin dihapus. Koefisien itu udah tahu tuh. Kalau baris pertama adalah intercept, baris selanjutnya itu adalah regresi. Itu ya, ini nggak usah saya terangin lagi ya. Nah, kita ketemu sama model summary. Kalau tadi waktu sederhana, saya pernah bilang kan, tabel correlation dengan model summary, R-nya pasti sama. Kalau ini kok nggak sama ya? Ini kan 0,495 ya. Saya balikin ya. Ini ya. Ada nggak yang begini 495? Nggak ada. Ini 485. Kenapa, Bu? Karena kalau kalian ingat, ini adalah korelasi antara dua variabel. Sedangkan yang di bawah, yang di model summary, ini adalah koefisien korelasi ganda. Berarti hubungan antara 3 variabel sekaligus. Ya, besarnya 0,495. Ke samping sama R square, koefisien determinasi ya. Adjusted R square, berarti ini apa nih? SE nih terakhir nih 144. Ya. Lalu tabel berikutnya adalah ANOVA. Ini sama kayak sederhana tadi, bedanya hanya ditambahin kolom signifikan. Kalau kita lihat nih 0,283 ini pasti nggak signifikan ya. Karena apa? Lebih besar dari 0,05. Oke. Saya lanjutin. ANOVA udah tahu, koefisien juga sama, cuma bedanya di sini dia ada 3 baris. Ya, kenapa 3 baris? Karena ada 3 variabel. Ya, baris pertama adalah miliknya intercept. Baris kedua adalah miliknya regresi. Regresi yang mana, Bu? Ya, ini X1, promosi gitu ya. Dan distribusi adalah X2. Ini adalah pendugaan interval. Ya, kita mulai soalnya ya. Oke. Misalnya tanya nih, tentukan persamaan regresi ganda. Wah, yang mana ya, Bu? Seperti sederhana tadi, kalian udah tahu. Itu diperoleh dari tabel koefisien kolom B. Ya, 713,770, 0,272, 0,569.
Ya, kalau saya sama seperti buku lebih suka menggunakan ini, ya, berarti X1, ini berarti adalah X2. Begitu ya. Lalu ditanya koefisien determinasi. Nah, bener kan dia pakai ganda pertanyaannya. Determinasi ganda dan koefisien korelasi ganda. Yang mana ya, Bu? Ya, yang determinasi berarti R square dari model summary ini ya. Kalau koefisien korelasi adalah ini. Nah, nggak ada sedang ya. Oh. Nah. Ya, lemah dan positif. Kenapa lemah? Karena di bawah 0,5. Ini bukan 0,05 loh ya. 0,05 itu hanya alfa. Bisa. Kalau bisa saya beralih saya lanjutkan ke soal D. Cepet ya, karena memang tadi udah dijelaskan kan tabelnya ya. Tapi kalau kecepatan kalian nggak ngerti silahkan tanya. Yang D, diminta uji nggak? Nggak ada uji lah. Ya, tentukan besarnya dia bilang. Besarnya apa, Bu? Hubungan. Oh, korelasi. Tapi korelasi yang mana? Lihat, antara biaya promosi dan total penjualan di mana dia distribusi konstan. Oh, diparsialkan maksudnya. Ya, dianggap tetap sama ya. Dikontrol, itu cuma beda istilah aja. Berarti lihat di mana nih, Bu? Ini korelasi parsial. Ya, nanti kalau tabelnya dikasih banyak, kalian perhatikan yang variabel dikontrol yang mana, pakai yang itu. Ya, karena diminta nih biaya distribusi. Kita cek, kita dikasihnya biaya distribusi nggak ya? Nah, inilah kontrol variablesnya biaya distribusi. Ya, nilai signifikansinya 0,746. Ya, sepertinya dia juga tidak ditolak. Nah, saya taruh bawah ya, dan saya lengkapi ya. Ujilah, tapi ini tadi angka pertama 0 HA, dimana ini pakai R, tapi saya pakai R biasa ya di sini ya. Kenapa? Karena di kalkulator nggak ada, di Word nggak ada row. Titik 2, nah distribusi tadi 2 kan? Oh, nanti di sini tapi memakai lambang tidak sama dengan 0. Nah, langkah kedua, signifikansi tentukan 0,746. Tadi kalian udah lihat ya dari mana ya dapatnya ya 0,746. Sehingga kita bisa menggunakan langkah ketiga yaitu kesimpulan. Jadi signifikansi yaitu 0,746. Kita bandingkan dengan alfa yaitu 0,05. Kalau kalian lihat sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. 0,746-nya kalian bandingkan kan dengan 0,05. Kalau dari sini kan pasti tahu dong ini lebih besar. Ya. Sehingga 0 tidak ditolak.
Kalau tidak ditolak, kalau kalian lupa ya kesimpulannya gimana ya, lihat aja ke sini. Kan sama dengan 0, berarti ada hubungan nggak? Nggak ada. Jadi tidak terdapat hubungan yang signifikan. Antara variabel X2 dan Y jika X1 konstan. Ya, jadi konstan nama lainnya kadang-kadang disebutnya, paling umum sih parsial. Ya, makanya namanya juga partial chord. Ada juga yang bilang kontrol. Ya, jadi cuman istilah saja. Kira-kira begini. Ya, mohon maaf ada beberapa hal yang harus saya perbaiki di modulnya. Jadi nanti saya upload aja lagi ya. Ada pertanyaan? Sampai dengan poin D. Tidak ada? Alicia? Apa Alicia? Itu kalau di soal ujian kita harus pakai langkah 1 dan langkah 3 ya? Iya dong. Harus pakai langkah gini ya, tapi. Nah, karena saya juga nanti nilainya per step Alicia. Jadi jangan sampai kehilangan nilai ya karena nggak mengerjakan step tersebut. Contoh nggak pakai pengujian hipotesis nih, nggak bisa itu ada nilainya. Oke? Oke. Alicia-nya hilang. Iya, Oke, jelas? jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, yang pendugaan interval. Ya. Kalau yang diminta untuk intercept ya cukup ini doang. Ya, tapi kalau dimintanya dan regresi, lanjutkan ke sini. Ya. Interval, regresi, saya kasih 1. Regresi X2. Ya. Nah, kita lihat lagi. Pertanyaan F ini sudah ditanyakan di D. Biaya promosi terhadap, biaya distribusi dianggap konstan. Sama kan pertanyaannya? I see. Yang D itu nggak ditanya ujinya, tapi dia pisahkan rupanya. Yang ditanya di sini adalah ini. Rupanya yang D itu hanya nanya besarnya saja. Kalau besarnya sama ya di tabel itu juga ya. Tapi nilai yang ini nih. Ini 0,110. Nah, tadi jawaban di modulnya kebalik. Ya, R 1Y titik 2 ini besarnya adalah 0,110. Artinya apa? Lemah dan positif. Kenapa lemah? Di bawah 0,5. Kalau ini baru pakai nilai signifikansinya. Benar kan 0,746? Benar ya? 0,746. Ya. Kuncinya adalah signifikansinya. Nilai signifikansinya. Ada juga yang bilang nilai p-value sama. Ya. Oke. Lanjut ya. Semoga kalian nggak pusing nggak muter-muter. Semoga modulnya udah di print sama kalian jadi gampang tinggal dicari-cari. Yang H, apakah terdapat paling sedikit? Udah tahu nih clue-nya. Ya, ini adalah uji ANOVA. Nah, ANOVA. Saya tambahkan ya, ini adalah uji ANOVA. Angkanya harus dilengkapi. Jadi nggak boleh begini aja. Nolnya karena dia ANOVA, dia regresi berarti ya. Kita pakai beta apa? Beta K. Nah, ini di HA-nya juga beta K. Angka keduanya cek signifikansinya di tabel ANOVA. Ya, 0,283.
283. Nah, karena nilai frekuensinya pasti lebih besar, 283, maka H0 tidak ditolak. Tidak terdapat pengaruh secara simultan dari variabel X terhadap, kalau independen ya, terhadap gitu ya. Nah, ini tadi sudah juga dibahas. Kalau hanya melihat uji F saja, kalau ganda betul hanya lihat uji F. Nah, uji F harus H0-nya ditolak. Tadi kita tidak ditolak ya, jadi makanya persamaannya tidak dapat digunakan. Sampai sini, ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Cukup jelas? Belum ada Jelas, pertanyaan. Miss. Oke. Jelas, Miss. Oke, kalau sudah jelas, berarti materi kita selesai ya untuk minggu ini. Minggu depan kita akan masih SPSS, membaca output SPSS juga. Untuk apa dong Bu? Untuk asumsi klasik. Ya, asumsi klasik ini sebenarnya ini ngecek data. Ya, harusnya dilakukan sebelum kita mulai analisis regresi berganda. Ya, tapi kenapa ya? Kok di pelajaran statistik itu malah belakangan? Karena satu, tidak setiap penelitian sebenarnya mensyaratkan itu. Itu memang ideal, asumsi klasik ideal, tapi sulit. Nah, dua, kita harus menjaga kontinuitas. Jadi kalau kemarin kita mengajarin anarek sederhana, anarek ganda, manual, sekarang kita perkenalkan dulu anarek sederhana dan anarek ganda secara SPSS, baru asumsi klasik. Begitu ya. Jadi besok kita akan masih ketemu dengan yang namanya SPSS, tapi outputnya saja. Begitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, dibaca-baca lagi. Kalau masih ada yang bingung, ditanyakan saja kembali di forum. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih. Makasih, Miss. Terima kasih, Selamat Miss. siang.